Halo, balik lagi di Political Literacy bersama aku Mutia dan aku ditemani sama manajer riset dari IPFC yaitu Kang Indra Purnama. Selamat siang, Kang. Selamat siang. Dan kita akan membahas terkait isu yang mungkin lagi diberitakan lagi hangat lah pada saat ini, yaitu terkait dengan kemacetan Kota Bandung, yang dimana kemacetan Kota Bandung itu diberitakan sudah sangat parah dikarenakan jumlah kendaraan yang ada pada saat ini di Kota Bandung itu hampir sama dengan jumlah penduduknya gitu. Berarti kan kebayang tuh padatnya gimana ya Kota Bandung ya pada saat ini gitu. Kemacetan di mana-mana dan juga masyarakatnya juga sangat padat gitu ya. Nah, langsung ke pertanyaan pertama mungkin menurut Kang Indra sendiri nih. Menurut penelusuran dari Kang Indra tuh sebenarnya apakah Kota Bandung itu masih menjadi kota yang livable dalam artian itu masih layak huni gitu ya dari segi kemacetan, lingkungannya, padat penduduknya, gimana Kang? Ya sebetulnya pertama mungkin ya terkait kemacetan, sebetulnya ini kan masalah klasik daerah perkotaan terkait dengan kemacetan, dan itu juga sebetulnya tidak lepas juga dari habit atau kebiasaan masyarakat hari ini yang menilai bahwa ada pola pikir masyarakat perkotaan yang biasanya akan mengkalkulasikan terkait dengan saya mengeluarkan uang untuk menggunakan kendaraan umum dibandingkan dengan saya harus mengeluarkan uang untuk mengkredit atau membeli motor. Pertama itu. Kemudian juga kedua adalah kemudahan hari ini terkait dengan kredit kendaraan bermotor juga itu sebetulnya jadi permasalahan. Katakanlah kan sekarang orang pergi ke pasar untuk niatnya beli sayur, pulang-pulang bisa bawa motor karena kan ada yang DP-nya nol, terus pulang bisa bawa motor dan lain-lain. Nah, itu juga sebetulnya jadi hal yang menarik terkait dengan pembahasan permasalahan kemacetan. Nah, kemudian kalau sekarang berbicara apakah masih layakkah Kota Bandung dihuni menurut masyarakat Kota Bandung dari tingkat kemacetan dan lain-lain, sebetulnya kemarin juga IPRC kerjasama dengan Bapelitbang Kota Bandung juga mencoba mengukur itu sejauh mana persepsi masyarakat Kota Bandung terhadap kelayak hunian Kota Bandung menurut persepsi mereka sendiri. Nah, salah satu yang diukur memang terkait dengan transportasi, dan celakanya adalah berkaitan dengan transportasi dan kemacetan ini itu ada 50% berarti masyarakat yang merasa bahwa udah nggak bisa ditahan lagi di permasalahan kemacetan Kota Bandung. Jadi mereka udah ngerasa nggak nyaman dengan kemacetan di Kota Bandung. Kemudian juga meskipun ada setengahnya lagi setuju dan bisa menerima aja terkait dengan kemacetan Kota Bandung. Tapi kan ini jadi permasalahan tersendiri karena tentunya dengan adanya kemacetan ini juga pertama berkaitan dengan kerugian yang akan ditimbulkan dari kemacetan yang ditimbulkan. Kemudian juga kan Kota Bandung tuh hari ini dinilai sebagai kota pariwisata. Kita lihat Sabtu Minggu lah katakanlah masyarakat di luar Kota Bandung tuh berbondong-bondong ke Bandung. Nah, itu juga tentunya akan menjadi salah satu tolak ukur masyarakat di luar Kota Bandung untuk berwisata ke Kota Bandung, karena mungkin sekarang Bandung jadi macet, nggak apa bedanya dengan Jakarta hari ini. Padahal kan mereka tuh ingin healing lah kalau anak-anak sekarang tuh untuk healing itu Berwisata Kota Bandung. kita Iya. ngapain juga. Nah, itu juga menarik. Kemudian juga kan berkaitan dengan kemacetan ini tuh kalau saya nggak salah baca tuh ada 2,2 juta kendaraan bermotor, sedangkan penduduk kita tuh hanya 2,4 juta penduduk. Nah, itu juga kan eh, apa berbahaya ya kemungkinan kalau katakanlah hari ini 2,4 juta masyarakat Kota Bandung punya motor, kendaraan bermotor 2,2 juta yang memang mayoritasnya itu adalah kendaraan bermotor roda 2, keluar bareng Sabtu atau Minggu kan Padat banget. mungkin saya juga merasakan, itu juga merasakan hari ini. Dulu tuh weekend nih, karena tuh udah jadi males weekend takut macet atau gimana, dan itu pasti bakal terjadi apalagi di beberapa di beberapa jalan-jalan atau daerah-daerah yang memang jadi langganan macet lah. Jadi kalau berkata masih layak atau tidak terkait dengan kelayak hunian atau livable city, ini kan tolak ukurnya sebetulnya nggak cuma transportasi aja, ada hal-hal lain atau tolak ukur indeks lain yang jadi tolak ukur untuk kelayak hunian. Alhamdulillahnya adalah untuk permasalahan atau indeks lain ini masih clear aja, masih aman. Mayoritas 60%, 70% ke atas masih menerima dan menyatakan Kota Bandung layak atau asli livable untuk ditinggali. Cuman permasalahan kemacetan ini yang tentunya harus jadi sorotan atau jadi salah satu PR pemerintah, baik
pemerintah sekarang bayarnya ataupun ke depan penggantinya. Iya. Gitu mungkin. Oke, berarti kan sebenarnya kalau kita berbicara mengenai livable itu kan layak huni dengan apa ya, artian masyarakatnya senang tinggal di sini, merasa bahwa oh kota Bandung itu masih nyaman untuk ditinggali gitu ya. Dan tadi seperti yang Kang Indra bilang itu 50% menganggap masih layak huni, masih senang tinggal di kota Bandung. Sedangkan sisanya merasa kemacetan itu merupakan salah satu permasalahan yang memang mereka agak cukup terganggu gitu ya Kang ya. Nah, tadi kan Kang Indra sempat membahas tuh terkait dengan apa ya, kemacetan itu menimbulkan kerugian ya kayak. Nah, sebenarnya kerugian seperti apa sih yang emang benar-benar terasa gitu ya? Mungkin ada dari hasil survei kah yang kemarin bekerja sama dengan Bapelitbang gitu, Pak? Gini ya, terkait dengan kerugian tuh yang pertama tentunya masalah waktu. Iya. Masalah waktu tentunya akan terbahas katakanlah hari ini, kalau nggak macet katakanlah, dari tujuan A ke B itu cuma 45 menit, ketika macet bisa 1 sampai 1,5 jam. Nah itu juga tentunya pasti, masyarakat akan dirugikan. Kedua adalah ada ukuran hari ini kan, kendaraan bermotor tuh biasanya kan 1 liter itu bisa menempuh jarak berapa kilometer. Iya. Nah ketika itu tuh adalah hitungan ketika kendaraan bermotor itu melaju secara lancar. Nah sedangkan posisi macetnya stop and go, berhenti maju. Ada kemungkinan bahwa hari ini ada konsumsi bahan bakar minyak yang akan meningkat yang dirasakan oleh masyarakat, sehingga tentunya itu juga akan berpengaruh terhadap permasalahan perekonomian masyarakat itu sendiri. Karena kita tahu kan permasalahan bahan bakar minyak tuh biasanya atau BBM tuh biasanya berpengaruh ke daerah lain, paling berpengaruh. Terus kemudian juga selain itu kan distribusi barang dan jasa. Hari ini tentunya logistik akan ada peningkatan, tentunya dengan tadi ya, ada peningkatan kebutuhan bahan bakar minyak yang terjadi, yang dibutuhkan. Tentunya juga produsen ini dalam tanda kutip akan mengkalkulasi ulang, oh ternyata dengan harga yang lama dengan kondisi macet hari ini nggak nutup nih ternyata, atau marginnya tuh nggak worth it lah buat dia. Itu juga pasti produsen akan berpikir ulang dan mengkalkulasi ulang terkait itu. Berarti semakin macet maka semakin banyak bahan bakar yang harus dikeluarkan, semakin juga merogoh kocek gitu ya untuk mungkin mahasiswa yang bawa motor ataupun pekerja gitu ya kan ya. Dulu mungkin TUT kalau punya bekal 50.000 sehari, Iya. udah keukur nih, wah bensin paling 15.000 gitu kan. 15.000 sekarang mungkin nambah jadi kecil mungkin, dari tadinya 15.000 jadi 20.000. Mungkin hanya kalau kita pikir cuma 5.000 dikali 30. Kalau every day gitu ya, bolak-balik kampus dikali 30. Itu kan lumayan dalam 1 bulan. Lumayan ya, kayak makin merogoh kocek gitu ya. Nah, Bandung sebagai kota terpadat pertama di Provinsi Jawa Barat dan juga terpadat ke-6 di Asia Tenggara. Berarti Bandung itu populasinya sudah jauh lebih banyak dibandingkan dengan negara-negara di Asia Tenggara lainnya. Menurut kalian sebenarnya solusi apa sih yang dibutuhkan oleh kota Bandung gitu untuk mungkin mengatasi kemacetan? Dan sebenarnya preferensi masyarakat itu mungkin di survei mereka ngasih solusi untuk apa gitu, bagaimana caranya mengurangi kemacetan ini gitu Kang? Ya mungkin kan pertama gini dulu, kemacetan ini kan muncul juga dari adanya pertumbuhan penduduk kota Bandung. Kita tahu juga kan pembangunan kota Bandung tuh komplek perumahan terus ada muncul baru. Nah kemudian kedua juga tidak menutup kemungkinan bahwa Bandung sebagai kota yang cukup besar dan ada perputaran ekonomi yang besar, sehingga kota-kota satelit Bandung Raya ini kan akan juga bertumpu di kota Bandung. Katakanlah ini ada Kabupaten Bandung, ada Cimahi, itu juga tentunya kan tidak sedikit juga yang dalam tanda kutip beraktivitas di kota Bandung. Nah ini juga sebetulnya jadi juga salah satu mungkin permasalahan atau penyumbang kemacetan hari ini. Tapi kan apakah hari ini pertanyaannya, apakah kita katakanlah kota Bandung bisa bikin kebijakan orang Kabupaten Bandung sama Cimahi nggak boleh lewat Bandung? Kan nggak bisa. Kabupaten Bandung. Jadi sebetulnya itu yang mau nggak mau sebagai kota besar hari ini dan kemudian perekonomiannya tumbuh, tentunya akan jadi salah satu destinasi orang untuk cari kerja, kemudian juga sekolah, kuliah itu juga akan jadi. Terkait dengan solusi apa sebetulnya,
Kan kalau kita lihat dari survei yang terkait livable city itu, masyarakat Kota Bandung itu sebetulnya mereka masih juga menerima terkait dengan menggunakan kendaraan umum. Jadi masih ada masyarakat dan bahkan besar gitu ininya, ada 80% masyarakat yang masih ya saya mau aja naik kendaraan umum baik angkutan kota, bis, itu dan lain-lain. Nah itu juga sebetulnya bisa dalam tanda kutip jadi salah satu solusi yang yang cepat untuk berkaitan dengan permasalahan kemacetan. Cuman PR-nya adalah hari ini eh, merubah habit dan perilaku, karena habit dan perilaku masyarakat hari ini yang berpikiran bahwa ya tadi lebih baik menggunakan kendaraan pribadi, lebih lebih mudah atau lebih gampang untuk kita mau kemana aja Iya. terserah kita, kemudian mau pulang jam berapa aja, mau mau kemana aja itu bisa terserah kita. Pertama itu, kedua adalah hari ini kan transportasi umum atau transportasi yang digunakan selain kendaraan pribadi kan ojek online. Iya. Nah itu juga kan sebetulnya dengan adanya demand ojek online tentunya juga kebutuhan ojek online dan keinginan masyarakat kayaknya seru juga untuk jadi sampingan, jadi pengemudi ojek online itu kan sebetulnya fleksibel, bisa bisa sambil kerja, bisa sambil kuliah, untuk jadi ojek online itu juga sebetulnya akan jadi permasalahan. Nah, solusinya memang pertama adalah ketika hari ini masih ada keinginan masyarakat Kota Bandung untuk menggunakan kendaraan umum, ya tentunya adalah mencoba untuk dengan menyediakan kendaraan umum yang memang dibutuhkan masyarakat. Kedua adalah fasilitas kendaraan umum ini yang kadang-kadang ini tuh ada aja. Jadi seolah-olah kita bikin kendaraan umum ini, tapi fasilitasnya nggak ada. Kayak katakanlah hari ini beberapa terminal bis aja atau halte bis kan tidak dipergunakan dengan baik dan tidak dirawat dengan baik. Tentunya ini juga jadi masyarakat juga malas juga untuk naik bis atau ke halte bis karena aduh takut kotor lah pertama, atau mungkin ada orang-orang dalam tanda kutip yang bikin nggak nyaman penumpang. Itu kan juga sebetulnya harus harus dilihat juga. Jadi memang PR-nya adalah merubah perilaku hari ini masyarakat atau merubah kebiasaan atau pola pikir masyarakat yang bahwa nggak ada salahnya menggunakan kendaraan umum dan bisa lebih hemat, kemudian juga kan nggak perlu nyetir, nggak perlu tinggal duduk manis nanti sampai di tempat tujuan. Cuman itu terkait dengan fasilitas yang hari ini disediakan terkait dengan eh, kendaraan umum ini, yang setidaknya kendaraan umum ini bisa menggantikan kenyamanan masyarakat dalam menjadi pilihan masyarakat untuk dari tujuannya dia kemana itu bisa pakai kendaraan umum. Karena kalau kulihat hari ini kendaraan umum yang punten-punten ya yang ada di Kota Bandung kan katakanlah belum belum begitu bisa memberikan kenyamanan, keamanan, terutama itu ya keamanan. Kan kita ada pelecehan lah, apalagi perempuan, ada beberapa isu tentang pelecehan seksual yang terjadi di angkutan umum, kemudian juga tingkat keamanan baik itu ada pencopetan dan lain-lain. Nah itu juga akan perlu diperhatikan sehingga nanti lambat laun masyarakat tuh akan beralih dari penggunaan kendaraan pribadi ke kendaraan umum. Itu juga jadi salah satu solusi. Memang mungkin tidak dalam waktu yang cepat, tapi kalau tidak dimulai sampai kapanpun masyarakat akan terus berpikiran untuk ya udah mendingan pakai kendaraan pribadi, toh sekarang mudah kok untuk mendapatkan kendaraan pribadi. Jadi tidak susah, tidak sulit. Kan kalau dulu kalau saya ngerasain mungkin anak-anak awal-awal punya motor kan susah banget tuh. Mau kredit pun apalah ininya banyak. Kan sekarang dipermudah nih, itu juga jadi hal yang mungkin ya jadi menambah pemikiran masyarakat untuk. Jadi kalau solusinya adalah yang paling memungkinkan adalah memperbaiki kualitas kendaraan umum yang hari ini bisa digunakan oleh masyarakat. Itu mungkin Titi. Betul, berarti sebenarnya wacana terkait dengan penggunaan fasilitas umum ya kendaraan kan itu harus digaungkan lagi gitu ya.
Karena kan memang Atau ini ada kan dulu tuh pernah ya ada yang apa ASN tiap hari Jumat bike to work. oh, Apakah itu iya, kalau pernah. memang itu di apa bagus kenapa enggak sambil olahraga kemudian juga mengurangi kemacetan juga itu bisa mungkin ya. Kemudian apa eh Bersekolah kan bisa sekolah di sekolah terus kedua juga bisa swasta atau tempat kerja itu menyediakan bus karyawan apalah itu banyak sehingga ini kan perlu kerjasama antara swasta dan pemerintah juga dengan masyarakat untuk terkait ini masyarakat juga harus memberikan andil dan apa mencoba terbuka pemikirannya kalau ya kemacetan tuh merugikan rakyat juga. tuh, sepakat. Berarti wacana itu harus kembali ditingkatkan lagi gitu ya, bahwa masyarakat itu sebenarnya apa ya, kendaraan umum itu apa ya istilahnya, gampang untuk diakses gitu ya. Jadi jangan segala-segala mikir kayak, oh mending kita pakai kendaraan pribadi gitu ya. Karena selain kemacetan juga polusi ya Kang ya, Ya. lingkungan juga jadi ngaruh gitu. Nah, mungkin pertanyaan terakhir nih Kang, terkait dengan kemacetan di Kota Bandung kayak seperti apa kira-kira rekomendasi mungkin dari personal dari Kang Indra maupun dari data yang Kang Indra punya terkait dengan kemacetan di Kota Bandung, bagaimana cara mengatasi atau mengurangi bahkan rekomendasi dari Kang Indra untuk pemerintah dan juga stakeholder yang memiliki tanggung jawab dalam mengatasi kemacetan di Kota Bandung. Dalam artian kan tidak hanya pemerintah ya Kang ya, mungkin dinas-dinas terkait gitu ya, yang mungkin juga mengelola terkait dengan lingkungan. Itu bagaimana Kang? Eh, ya tadi mungkin rekomendasinya adalah ya dengan hal seperti ini dengan data yang hari ini dimiliki berkaitan dengan ada 2,2 juta kendaraan bermotor berbanding dengan 2,4 juta penduduk masyarakat Kota Bandung itu juga pemerintah jangan juga menganggap sepele terkait dengan permasalahan ini karena tadi ya ada efek domino dari permasalahan kemacetan. Nah, untuk ininya mungkin ya pertama tentunya mau tidak mau pemerintah hari ini harus menurunkan ego untuk bisa hari ini mengambil hati swasta, kemudian juga mengambil hati masyarakat, kemudian juga mensosialisasikan dengan baik terkait dengan apa kendaraan umum tadi, kemudian juga apa bus sekolah, bus karyawan tadi, kemudian juga hari ini ya tentu apa dinas ataupun SKPD yang terkait juga memang perlu bekerja sama dengan dinas-dinas lain sehingga memang hari ini permasalahan kemacetan ini jadi PR bersama tuh khususnya untuk pemerintah Kota Bandung agar permasalahan kemacetan ini bisa dibenahi atau diselesaikan dengan bersama-sama karena kalau dilihat kan sebetulnya mungkin ya kemacetan ini kan hanya terjadi di beberapa titik mungkin tapi itu juga kan tentunya perlu ada kajian lebih lanjut terkait apakah memang kemacetan itu terjadi di beberapa titik atau hanya di jam-jam tertentu. Nah ini juga kan ada ada berbagai banyak macam solusi ya jangan malu lah hari ini Pemkot gitu ya atau pemerintah Kota Bandung untuk kalaupun memang di daerah lain yang juga dalam tanda kutip punya permasalahan kemacetan yang sama kenapa enggak diambil solusinya kalau dianggap bagus kadang-kadang kayak mungkin di Jakarta kan pernah dengar juga yang terkait dengan perubahan jadwal tuh. Jadi Ganjil genap. ganjil genap atau kalau Senin sampai Jumat anak-anak sekolah ataupun si karyawan yang lebih dimajukan jangan kerjanya misalkan kalau anak-anak sekolah tuh masuk jam 7 si karyawan tuh masuk jam 9 atau setengah 10 jadi titik macetnya tuh nggak bareng karena kan macet tuh karena bareng yang kerja, yang sekolah, yang kuliah, yang ke pasar, yang pulang dari kan itu bisa jadi salah satu mungkin ya salah satu solusi jangka pendek untuk menyelesaikan permasalahan kemacetan. Itu mungkin kalau rekomendasi dari saya selain tadi ya terkait dengan fasilitas kendaraan umum yang perlu diperbaiki oleh Pemkot Kota Bandung itu jangan tutup mata kalau memang hari ini pembuatan halte dan lain-lain itu jangan hanya sekadar ada tapi dilihat itu berfungsi atau tidak kemudian juga layak atau tidak. Begitu mungkin Dewi. Kalau dulu kita ngerasain macet itu weekend, kalau sekarang hampir setiap hari gitu. Setiap hari karena weekend juga ditambah wisatawan ditambah yang ya kita juga nggak bisa nyalahin orang-orang yang keluar weekend karena mungkin mereka capek ya dari Senin sampai Jumat untuk kerja atau sekolah ya
mereka akan memanfaatkan weekend, nggak bisa juga nyalahin. Memang sebenarnya tergantung dari individunya gitu ya Kak. Berarti sebenarnya kemacetan di Kota Bandung itu bisa diatasi bersama-sama gitu ya Kang ya. Sebenarnya tidak menutupi kemungkinan bahwa kemacetan ini dengan berjalannya waktu bakal ada solusi-solusi inovatif yang bisa diberikan oleh masyarakat maupun pemerintah gitu ya untuk mengatasi kemacetan. Mungkin terakhir kan closing statement terkait dengan kemacetan di Kota Bandung dan juga mungkin dari Kang Indra ada yang mau disampaikan? Kalau closing statement dari saya, kalau saya mungkin ya, orang tua saya, ibu bapak saya, nenek kakek saya orang Bandung, semua orang Sunda. Asli Jadi Bandung. bagi saya segimanapun kota Bandung, eh, bagi saya kota Bandung adalah tetap kota terbaik untuk saya menetap. Pertama itu, kedua adalah saya pikir saya juga perwakilan dari masyarakat, ya kita siap untuk membantu pemerintah kalau memang pemerintah mau buka tangan untuk kita menyelesaikan beberapa permasalahan kota Bandung bersama-sama. Itu mungkin. Menyentuh sekali ya. Sedih kayak bangga gitu ya dengan cinta banget sama kota Bandung, jadi pengen menjaga Bandung juga menjadi kota yang tetap asri gitu ya Kang ya gitu. Baik, mungkin segitu aja dari kita, dari policy untuk series terkait dengan kemacetan di kota Bandung, masih layak hunikah kota Bandung. Mungkin kita akan membahas terkait dengan isu-isu lain yang lebih menarik mungkin di episode-episode selanjutnya. Oke, dari saya Mutia dan juga Kang Indra, kita ciao dulu. Dadah.